Bapa, pegang tanganku, aku rindu saat teduh bersamamu, dekap aku dalam hangat naunganmu, bawa hidupku padamu, masuk dalam altarmu yang kudus. Bapa, pegang tanganku, kami rindu tinggal dalam hadirat-Mu. Aku rindu tinggal di dalam hati-Mu. Engkau terang yang membuatku melihat jauh ke dalam kebenaran-Mu, Bapa. Katakan kepada Tuhan kita, lebih dari nafasku, Bapa, kami perlu Engkau Tuhan. Ku perlukan kasih-Mu, Bapa. Amin. Berjalan di samping-Mu seumur hidupku. Lebih dari nafasku, Bapa, ku perlukan kasih-Mu, Bapa. Peganglah tanganku ya Bapa, selamanya. Katakan sekali lagi, Bapa, pegang tanganku. Aku rindu tinggal di dalam hati-Mu. Pegang tanganku, aku rindu tinggal dalam hati-Mu, Tuhan. Aku rindu tinggal di dalam hati-Mu. Katakan, Engkau terang itu, Tuhan. Engkau terang yang membuatku melihat jauh ke dalam kebenaran-Mu, Bapa.
Peganglah tanganku ya Bapa untuk selamanya. Pegang tangan kami untuk selama-lamanya, karena Engkaulah Tuhan sumber kekuatan kami. Engkaulah terang jalan kehidupan kami. Engkaulah Allah yang membela kami. Engkaulah Allah penyelamat kami. Kami tahu ketika kami di luar Engkau, maka kami tidak sanggup melakukan apapun. Tetapi kami percaya kalau kami ada sebagaimana kami ada sampai hari ini, kami boleh berkumpul beribadah saat ini. Kami percaya itu semua karena anugerah-Mu Tuhan. Itu sebabnya Bapa, kami mau datang merendahkan hati di hadapan-Mu. Sebab lebih baik 1 hari di pelataran-Mu Tuhan, daripada 1000 hari di tempat lain. Karena hanya di dalam Engkau Tuhan, kami memperoleh kekuatan yang kami perlukan untuk menjalani kehidupan kami. Terima kasih Bapa. Dan biarlah saat firman disampaikan, kami percaya hadirat-Mu memenuhi setiap kami. Menjamah setiap kami Tuhan. Supaya benar-benar firman itu tidak saja kami dengar, tetapi kami lakukan dalam kehidupan kami. Supaya benar-benar Tuhan nyata kuasa-Mu atas kehidupan kami. Dan kami bisa menjadi berkat dan terang bagi orang lain. Terima kasih Bapa, urapi hamba-Mu. Pakai hamba-Mu dengan kata-kata yang sederhana, supaya setiap kami dapat mengerti dan melakukan firman-Mu. Terpujilah nama-Mu Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Semua yang siap mendengar firman Tuhan kita bersama-sama katakan amin. Mari kita berikan kemuliaan bagi Allah kita yang luar biasa. Shalom Bapak Ibu Saudara, bagaimana kabar hari ini? Pasti luar biasa, amin. Perkenalkan, nama saya Frankie. Ya, terima kasih untuk Ibu Gembala, Ibu Steny yang sudah memberikan kesempatan untuk saya bisa berdiri di tempat ini. Dan saya percaya itu semua karena anugerah Tuhan. Itu sebabnya mari Bapak Ibu Saudara kita mensyukuri setiap apapun yang terjadi dalam kehidupan kita. Karena kita tahu bahwa Dia Allah yang turut bekerja dalam segala hal untuk mendatangkan kebaikan. Baik, kita akan buka dari Mazmur 27 ayat 1 sesuai dengan tema yang disampaikan kepada saya, yaitu Jehovah Ori, Tuhan adalah terangku, dan ini tertulis dalam Mazmur 27 ayat 1. Kita baca bersama-sama, 1, 2, 3. Dari Daud, Tuhan adalah terangku dan keselamatanku, kepada siapakah aku harus takut? Tuhan adalah benteng hidupku, terhadap siapakah aku harus gemetar? Sekali lagi saya bacakan, dari Tuhan, dari Daud, Tuhan adalah terangku dan keselamatanku, kepada siapakah aku harus takut? Tuhan adalah benteng hidupku, terhadap siapakah aku harus gemetar. Bapak Ibu Saudara, kalau kita membaca ayat ini, Daud sedang menyampaikan sesuatu. Pada saat dia mengalami tekanan, pada saat dia mengalami ketakutan, pada saat dia mengalami tantangan dalam kehidupannya Bapak Ibu. Dia memproklamirkan bahwa hanya Tuhan yang sanggup menyelamatkannya. Itu sebabnya dia katakan Tuhan adalah terangku dan keselamatanku. Kalau berbicara Tuhan adalah terangku, itu berbicara mengenai keberadaan Tuhan. Ini adalah nama-nama dari Tuhan. Ada Jehovah Jireh, Jehovah Nisi, dan salah satunya adalah Jehovah Ori. Dan itu mengatakan bahwa Tuhan adalah terangku. Siapa Tuhan? Tuhan adalah yang menguasai kehidupan kita, amin. Dia yang menciptakan langit dan bumi sejak awal. Dia yang menciptakan segala sesuatu dan dia berkata semuanya baik. Dan pada kejadian pun dia berkata jadilah terang, dan terang itu pun jadi. Itu sebabnya dia Tuhan
yang berkuasa atas seluruh isi dunia ini. Bahkan bukan saja dunia tetapi seluruh isi alam raya ini. Hanya ada di tangan Tuhan. Jadi betul-betul Daud paham bahwa hanya Tuhan sumber kekuatannya. Hanya Tuhan yang mampu menolongnya. Bahkan dia menganggap bahwa hanya dekat Allah saja, maka aku akan tenang. Kemanakah aku dapat berlari menjauhi roh-Mu ya Tuhan? Karena Tuhan selalu ada bersama kita. Itu sebabnya dia dikatakan Jehovah, the existing one. Dia ada selalu dari saat di masa lampau, bahkan ada di masa sekarang, bahkan ada juga di masa depan. Dia Allah segala sesuatu. Dia sumber segala sesuatu dalam kehidupan kita. Itulah Tuhan, itulah Jehovah. Lalu ori itu berbicara tentang terang. Kenapa kita membutuhkan terang? Kenapa kita memerlukan terang? Bapak Ibu Saudara, di tengah-tengah kehidupan ini tentu kalau misalnya tiba-tiba ruangan ini gelap karena mati lampu saudara rasanya tidak nyaman. Selalu seperti itu. Kalau kita ada dalam kegelapan kita tidak nyaman. Kita butuh sesuatu, yaitu terang. Terang itu walaupun kecil dia sanggup mengusir kegelapan itu. Apakah Allah menciptakan terang? Yes, karena dia adalah terang. Apakah Allah menciptakan gelap? No. Karena kegelapan itu adalah ketiadaan dari terang. Itu sebabnya iblis tahu hal ini. Kalau kita hidup di dalam terang, kalau kita ada di dalam terang Tuhan, Tuhan akan singkapkan segala sesuatu. Tuhan akan lakukan, dia akan tunjukkan jalan bagi hidup kita. Itu sebabnya sejak manusia jatuh dalam dosa, dan saat itulah hubungan antara manusia dan Tuhan terputus. Manusia tidak lagi hidup di dalam terang, tetapi dia hidup di dalam kegelapan. Itu sebabnya kalau kita baca dari perjanjian lama mengenai terang, dalam Mazmur 18 ayat 28 di situ dikatakan, karena engkaulah yang membuat pelitaku bercahaya, Tuhan Allahku menyinari kegelapanku. Kita baca lagi di Ayub 29 ayat 33, ketika pelitanya bersinar di atas kepalaku dan di bawah terangnya aku berjalan dalam gelap. Yesaya 60 ayat 1 di situ dikatakan, bangkitlah menjadi terang sebab terangmu datang dan kemuliaan Tuhan terbit atasmu. Ayat 2 dikatakan, sebab sesungguhnya kegelapan menutupi bumi dan kekelaman menutupi bangsa-bangsa. Perhatikan, tetapi terang Tuhan terbit atasmu dan kemuliaannya menjadi nyata atasmu. Jadi ayat-ayat yang kita baca ini berbicara bahwa betul-betul bahwa setiap kita yang mengaku bahwa kita ini adalah umat pilihannya, kita butuh yang namanya terang Tuhan itu. Terbit, terang itu telah terbit atas siapa? Atas setiap kita. Karena apa? Karena kita hidup di dalam dunia yang gelap ini. Di tengah-tengah masa pandemi saat ini Bapak Ibu Saudara, kita melihat bahwa semuanya berubah. Tadinya kita tidak mengerti apa yang itu namanya online, sekarang kita ngerti tentang online. Tadinya kita ini sering keluyuran kemana-mana, sekarang dibatasi Bapak Ibu Saudara. Kita bisa ngomong enak biasanya, bisa saling kongko satu dengan yang lainnya. Tetapi sekarang pakai masker, pakai face shield seperti ini. Saudara, semua dibatasi. Kita tidak tahu apa yang akan terjadi di tahun depan. Tetapi ketika kita hidup di dalam Tuhan dan dia hidup di dalam kita, maka terang itu akan menuntun kehidupan kita. Saya lanjutkan lagi dari perjanjian lama dalam Yesaya 60 ayat 19 di situ dikatakan, bagimu matahari
tidak lagi menjadi penerang. Saya baca lagi. Yesaya 60 ada di situ Bapak Ibu ya. Bagimu matahari tidak lagi menjadi penerang pada siang hari dan cahaya bulan tidak lagi memberi terang pada malam hari, tetapi perhatikan di sini, Tuhan akan menjadi penerang abadi bagimu dan Allahmu menjadi keagunganmu. Ayat 20 dikatakan, bagimu akan ada matahari yang tidak pernah terbenam dan bulan yang tidak surut. Sebab Tuhan akan menjadi penerang abadi bagimu dan hari-hari perkabunganmu akan segera berakhir. Apapun persoalan Bapak Ibu Saudara saat ini, ketika engkau dalam tekanan, ketika engkau bahkan dalam ketakutan saat ini, baik engkau yang ada di sini ibadah onsite ragawi maupun Bapak Ibu Saudara yang ada di rumah yang mendengarkan siaran ini secara online, saya mau katakan, apapun keadaanmu, Tuhan ketika kita jadikan Dia terang bagi hidup kita, Dia yang akan menyelesaikannya bagi hidup kita. Dia akan jadi penerangmu yang abadi. Saudara, kadang kita tidak merasa hal itu. Biar hari ini kita benar-benar merasakan bahwa benar Tuhan, Engkaulah terang kehidupan. Dalam perjanjian baru dikatakan juga dalam Yohanes 1 ayat 1, di situ dengan jelas dikatakan, pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu Allah. Ia pada mulanya bersama-sama dengan Allah. Segala sesuatu yang dijadikan oleh Dia dan tanpa Dia tidak ada sesuatu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Dalam Dia ada hidup dan hidup itu adalah terang manusia. Perhatikan ayat 5, terang itu bercahaya di dalam kegelapan dan kegelapan itu tidak akan menguasainya. Artinya apa Bapak Ibu Saudara? Bahwa ketika benar-benar Tuhan menjadi penerang, menjadi terang dalam hidup kita, maka semua hal yang jahat, semua hal yang tidak baik dalam kehidupan kita, yaitu sifat-sifat kedagingan kita, perlahan-lahan itu akan menyingkir dari kehidupan kita. Sempurna belum, kita belum sempurna, tetapi berubah itu pasti. Itu sebabnya ayo Bapak Ibu Saudara, biar pada pagi hari ini kita diingatkan satu hal, bahwa Tuhan itulah sumber terang kehidupan kita. Dan inilah berita yang telah kami dengar dari Dia dan yang kami sampaikan kepada kamu. Allah adalah terang dan di dalam Dia sama sekali tidak ada kegelapan. Dari 1 Yohanes 1 ayat 5, bahkan Yesus berkata bahwa akulah terang dunia. Barang siapa mengikut aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan ia mempunyai terang hidup. Bisa nangkep sesuatu pada pagi hari ini Bapak Ibu Saudara, bahwa dulu ketika kita belum diselamatkan, kita hidup di dalam kegelapan. Tetapi ketika kita memperoleh keselamatan, kita ditebus dengan darahnya yang mahal. Kita tidak lagi hidup dalam kegelapan, tetapi kita hidup di dalam terang itu. Pertanyaannya sekarang, mengapa kita membutuhkan terang itu? Mengapa kita membutuhkan terang itu? Yang pertama di situ dikatakan karena terang itu menghilangkan kegelapan. Kita sudah baca tadi ayat. Bahwa ketika ada terang maka kegelapan itu akan menyingkir. Tapi kalau kita anak terang, kita sering ada di dalam kegelapan. Lama-lama kita, terang itu lama-lama meredup. Itu sebabnya Bapak Ibu Saudara, dimanapun kita berada, dimanapun kita bekerja, kita sekolah, kita melakukan segala aktivitas, tunjukkan identitasmu. Bahwa engkau adalah umat tebusan Allah. Engkau sudah ditebus.
itu yang akan membuat engkau tidak akan pernah takut. Mengapa kita membutuhkan terang? Karena terang itu akan menerangi langkah hidup kita. Mazmur 119 ayat 11 sampai 16 atau kita baca saja dari Mazmur 119 ayat 105 dikatakan bahwa firman-Mu Tuhan itu terang bagi jalanku, pelita bagi jalanku dan terang bagi kakiku. Kita baca saja Bapak Ibu Saudara. Mazmur 119 ayat 105, firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Pernahkah Bapak Ibu Saudara berjalan di dalam kegelapan? Kita tidak akan pernah tahu. Karena pandangan kita terbatas. Tetapi kalau kita punya senter, punya terang, atau punya lilin yang kecil, maka lilin itu akan menerangi sekitar kita. Jadi arti dari firman ini bahwa terang itu akan menerangi langkah kita. Karena di ayat 11 dan 16-nya di situ dikatakan apa? Mazmur 119 ayat 11, dalam hatiku Tuhan, aku menyimpan janji-Mu supaya jangan aku berdosa terhadap Engkau. Terpujilah Engkau ya Tuhan, ajarkanlah ketetapan-mu. Dengan bibirku aku menceritakan segala hukum yang kuucapkan. Atas petunjuk peringatan-peringatan-Mu aku bergembira seperti atas segala harta. Aku hendak merenungkan titah-titah-Mu dan mengamat-amati jalan-Mu. Aku akan bergemar di dalam ketetapan-ketetapan-Mu. Firman-Mu tidak akan kulupakan. Kalau kita tidak punya firman dalam hidup kita Bapak Ibu Saudara. Kadang-kadang kita selalu apa kata orang tentang kita. Kadang-kadang kita selalu terpengaruh dengan situasi dan keadaan. Dikatakan bahwa segala sesuatu itu akan berubah. Yang tidak berubah itu ya perubahan itu sendiri. Tetapi kalau kita punya terang, kalau kita hidup kita di dalam Tuhan, kita punya firman itu. Maka firman itu yang akan membawa kita. Firman itu jadi guidance, jadi petunjuk jalan bagi kehidupan kita. Itu sebabnya Bapak Ibu Saudara, perkatakan firman Tuhan setiap hari. Kita baca firman jangan pada hari Minggu saja. Tapi mulai membiasakan. Supaya benar-benar firman itu menjadi rema, mendarah daging dalam hidup kita. Firman itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Siapa firman itu? Kita sudah baca tadi dalam Yohanes 1 ayat 1. Dialah Tuhan. Dia ada sejak zaman dahulu, zaman sekarang, bahkan sampai selama-lamanya. Artinya dia Allah Immanuel yang selalu menyertai kita. Sebetulnya Tuhan sudah berikan janji itu bagi setiap kita. Pertanyaannya, mau enggak kita hidup dalam terang? Mau enggak kita berjalan di dalam firman? Mau enggak kita hidup dalam apa yang sudah Tuhan perintahkan dalam kehidupan kita? Bapak Gembala Senior selalu berkata bahwa kita itu harus mengerti kehendaknya. Kita itu harus hidup dalam rencana. Dan kita itu harus hidup untuk melakukan perintah Tuhan. 3 hal ini saja kita lakukan. Maka saya percaya penyertaan Tuhan atas Bapak Ibu Saudara, atas keluarga kita, atas pekerjaan, atas pelayanan kita. Dia yang akan menuntun, dia yang akan memimpin kehidupan kita. Yang ketiga di situ dikatakan terang itu akan memancar melalui kehidupan kita. Kita baca dari Matius 5 ayat 9, ayat 14 sampai 16. Di situ dengan jelas dikatakan kamu adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Lagi pula
orang tidak menyalakan pelita lalu meletakkannya di bawah gantang, melainkan di atas kaki dian, sehingga menerangi semua orang di dalam rumah itu. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang. Supaya apa Bapak Ibu Saudara? Supaya mereka melihat rumahmu yang baik, mobilmu yang banyak. Saudara, dikatakan di situ supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan akhirnya memuliakan Bapa di surga. Jadi semua yang kita lakukan itu ujungnya itu selalu untuk memuliakan nama Tuhan. Kalau engkau punya terang dalam hidupmu, biarlah terang itu terus bercahaya. Dikatakan itu dimanapun engkau berada, di depan semua orang. Jangan nanti kalau makan di tengah teman-teman, waduh banyak teman-teman saya yang tidak seiman. Saudara, kita gak doa dalam hati. Tapi ketika ada dalam kumpulan dalam MK, kita berdoa paling keras. Saudara, dimanapun kita berada, tunjukkan terang. Kalau engkau bekerja di pemerintahan apalagi, tunjukkan terangmu. Melalui apa? Integritasmu dalam bekerja. Jadilah pekerja yang teladan, jangan pekerja yang telatan. Di sini nggak ada, di Malang banyak. Di sini nggak ada yang ngaku soalnya. Baik, dapat sesuatu Bapak Ibu Saudara. Nah, lalu apa yang harus kita lakukan? Nah, ini yang harus kita lakukan. Jadikan Tuhan yang terutama di dalam hidup kita. Perkatakan firman Tuhan setiap hari. Fokus kepada Allah, bukan kepada apa? Keadaan atau persoalan kita. Jadi ini harus kita lakukan. Jadikan dia sebagai yang utama dan yang terutama dalam hidup kita. Perkatakan firman. Ucapkan syukur dalam segala hal. Dan jangan kita fokus kepada keadaan atau persoalan kita. Karena apa? Karena kadang-kadang kita ini membiarkan apa yang kita rasakan, apa yang kita lihat dengan mata kita, apa yang kita dengar berita-berita hoak, itu seringkali membuat kita takut. Saudara, sebab itu dikatakan jangan biarkan apa yang kita rasakan membuat kita ini ragu tentang apa yang sudah Tuhan katakan dalam hidup kita. Tuhan berkata, aku akan memegang engkau dengan tangan kananmu dan memberi engkau kemenangan. Aku akan menyembuhkanmu, oleh bilur-bilurmu engkau akan sembuh. Tapi kita berkata, Tuhan saat ini aku masih sakit. Percayalah bahwa Tuhan itu tidak pernah ingkar janji. Dia berfirman dan semuanya jadi. Itu sebabnya jangan biarkan apa yang kita rasakan untuk membuat kita meragukan apa yang telah Tuhan katakan dalam hidup kita. Engkau berharga di mataku. Tapi kita merasa aku gak bisa apa-apa. Aku hanya begini. Saudara, ayo kita bangkit bersama-sama. Amin. Biar terang Tuhan itu selalu ada dalam hidup kita. Daud ketika dia dalam tekanan, dikatakan dalam Mazmur 27 ayat 4-6. Ketika dia dalam tekanan, dia perkatakan firman, Tuhan adalah terangku dan keselamatanku. Pada siapa aku harus takut dan gemetar? Walaupun ada semua lawan-lawanku. Tetapi kalau aku bersama dengan Tuhan, aku sanggup mengalahkan mereka. Kenapa Daud seperti itu? Karena begini, ayat yang keempat dan 6 di situ dikatakan dengan jelas, satu hal telah kuminta kepada Tuhan, itulah yang kuingini. Diam di rumah Tuhan seumur hidupku, menyaksikan apa? Kemurahan Tuhan dan menikmati bait-Nya. Sebab Ia melindungi aku di dalam pondok-Nya. Pada waktu bahaya, Ia menyembunyikan aku
dalam persembunyian di kemahnya. Ia mengangkat aku ke atas gunung batu. Maka sekarang tegaklah kepalaku mengatasi musuhku sekeliling aku. Dalam kemahnya aku mau mempersembahkan korban dengan sorak-sorai. Aku mau memuji-muji Tuhan. Bapak Ibu Saudara, tahu-tahu bagaimana caranya supaya kegelapan itu hilang. Ketakutan itu hilang. Dia tinggal di dalam kemah Tuhan. Dia ada dalam hadirat Tuhan. Itu sebabnya saudara, Bapak Ibu Saudara, tidak ada hal yang bisa memberikan kita kekuatan di tengah-tengah pandemi saat ini. Kecuali Tuhan. Kita dengar beberapa banyak kejadian. Tiba-tiba orang paling dekat kita baru ngomong. Kemarin baru telepon-teleponan. Besok sudah dipanggil pulang. Saudara, kita tidak ada yang tahu. Itu sebabnya perlu kita benar-benar hidup dalam terang. Hidup dalam firman-Nya ini. Supaya kita punya hubungan yang baik dengan Tuhan. Hubungan yang intim dengan Tuhan. Sehingga kita tahu Tuhan ngomong ini kita ikutin. Tuhan ngomong ini kita lakukan. Dan saya percaya ketika itu kita lakukan, maka tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Tinggal dalam kemah Allah. Dalam Mazmur 27 ayat 4 tadi, kemah itu berbicara hadirat Tuhan. Yakub, ketika itu Yakub dalam Kejadian 25 ayat 27, bedanya Esau dan Yakub, Esau selalu mengikuti keinginan dagingnya, berburu. Tetapi Yakub dikatakan di situ, nanti dibaca di rumah, dia tinggal dalam kemah bersama dengan ibunya. Bahkan dalam Mazmur 84 ayat 10 dikatakan lebih baik 1 hari aku berada di pelataranmu daripada 1000 hari tempat lain. Jadi ayo Bapak Ibu Saudara, bukan persoalan aktivitas kita, tetapi biar itu berbicara mengenai pelayanan kita. Hubungan kita dengan Tuhan. Bagaimana aktivitas yang sering kita lakukan. Ini sering saya katakan bagi teman-teman di Malang. Saudara, engkau melayani, berdoa, enggak salah. Tapi lihat, itu tidak akan menambah Tuhan itu mengasihi. Tetapi yang membuat Tuhan mengasihi engkau karena Dia adalah Allah. Allah itu sendiri kasih. Jadi apapun keadaanmu, ketika engkau datang kepadanya seperti anak bungsu yang pulang kepada bapaknya. Saudara, Bapa tidak pernah menolak anak bungsu. Tapi justru seringkali anak sulung yang menolak. Betul? Anak sulung yang menolak bungsu. Anak sulung siapa? Ada dalam rumah Bapa. Hati-hati. Kita bisa ada dalam rumah Bapa, kita melayani, kita memberikan persembahan, kita beribadah dengan rajin. Tapi sebetulnya kita sedang tidak memancarkan terang itu keluar dari hidup kita. Karena begitu ada orang yang bertobat, kita mulai. Kenapa Bapa memberikan pakaian, bahkan memotong lembu yang tambun? Aku sendiri tidak pernah melakukannya itu. Hati-hati, jangan sampai roh anak sulung ini ada di tengah-tengah kita. Karena terang itu tidak akan memancar keluar. Ada orang mau maju, kita bilang stop. Ada orang mau melayani, kita bilang enggak, itu bagian saya. Itu sebabnya, mari Bapak Ibu Saudara, Dia Tuhan. Dia mengasihi kita apa adanya. Tapi jangan sampai kita gunakan kasih karunia yang begitu luar biasa yang Tuhan berikan bagi kita untuk melakukan hal-hal yang di luar dari terang Tuhan. Bisa nangkap sesuatu Bapak Ibu Saudara? Ayo biar terang itu nyata dalam hidup kita. Iblis berusaha membuat kita takut dan khawatir untuk menghancurkan alasan Tuhan menciptakan kita
yaitu untuk mengucap syukur dan menyembah Dia. Amin. Ada quote yang bagus sekali di situ dikatakan, mereka yang selalu berlutut menghadap Tuhan akan selalu bisa berdiri menghadapi situasi apapun. Kuncinya cuma satu, supaya terang itu terus menyala-nyala, supaya roh kita terus menyala-nyala, supaya terang itu kelihatan keluar dari hidup kita. Jaga hubungan kita dengan Tuhan. Daud itu contohnya. Kenapa? Karena dia tahu Tuhan itulah terang bagi hidupku. Dia adalah kekuatan dan keselamatanku. Ketika terang itu dalam kita, maka akan memberikan perlindungan bagi setiap kita. Akan memberikan hikmat saat kita menghadapi tekanan, saat kita menghadapi persoalan dalam kehidupan kita. Menuntun kita untuk hidup dalam rencananya, kehendaknya, dan melakukan firman-Nya di dalam kehidupan kita. Biarlah apa yang saya sampaikan pada pagi hari ini menjadi kekuatan bagi Bapak Ibu Saudara. Jangan biarkan padam terangmu itu yang ada dalam hatimu. Terus perkatakan firman. Itu seperti memberikan bensin kepada api. Terus supaya dia tetap berkobar-kobar. Di tengah situasi apapun kita tidak akan pernah merasa goyah. Kita tidak akan putus asa. Tapi kita akan tetap berdiri di hadapan Tuhan. Kita akan tetap menyatakan terang Tuhan. Kita akan naikkan satu pujian lama. Bahwa Yesus, Kaulah pembelaku, pada siapa aku harus takut? Yesus, Kaulah perlindunganku, aku tak gentar menghadapi musuh. Sekarang tegaklah kepalaku menghadapi lawanku yang berada di sekelilingku. Dan mulutku memuji bermazmur bagimu, bersorak bagi kebesaranmu. Sekarang tegaklah kepalaku, hadapi lawanku yang berada di sekelilingku. Dan mulutku memuji bermazmur bagimu, bersorak bagi kebesaranmu. Katakan, Yesus, Kaulah pembelaku. Yesus, Kaulah pembelaku. Amin. Pada siapa aku harus takut? Pada siapa aku harus takut? Yesus, Kau perlindunganku. Kami tak akan gentar, ku tak gentar menghadapi musuh. Sekarang tegaklah kepalaku, hadapi lawanku yang berada di sekelilingku. Dan mulutku memuji bermazmur bagimu, bersorak bagi kebesaranmu. Sekarang tegaklah kepalaku, hadapi lawanku yang berada di sekelilingku. Bersorak bagi kebesaranmu. Bapak Ibu Saudara, apa yang menjadi ketakutan kita selama ini? Apa yang jadi persoalan kita? Apa mungkin menjadi tantangan bagi hidup kita?
Saya mau katakan seperti Daud berkata, bahwa Tuhan adalah terang dan keselamatanku. Pada siapa aku harus takut? Kepada tantangan apa aku harus takut? Kepada persoalan apa aku harus takut? Karena Dia yang akan berjalan di depan kita untuk meratakan setiap gunung-gunung persoalan kita. Bahkan Dia akan menutup segala lembah-lembah ketakutan kita, keputusasaan, ketidakmampuan kita. Bapak Ibu Saudara, saya bukan orang yang sempurna. Ada ketakutan masih dalam hidup saya. Saya punya anak, dia mengalami cerebral palsy. Sejak dari kecil dia alami hal itu. Saudara, waktu itu saya begitu percaya bahwa Tuhan akan sanggup melakukan mujizat bagi dia. Tetapi saya tanpa saya sadari, saya sedang barter dengan Tuhan. Saya berusaha layani dia dengan sungguh-sungguh. Saya seperti anak sulung dalam cerita itu. Ketika hal itu tidak terjadi, saya berkata, saya bandingkan dengan apa yang telah saya lakukan. Tapi Tuhan ingatkan saya. Firman ini pernah saya sampaikan di jemaat. Bahwa segala sesuatu bukan kita lihat dengan kacamata kita. Karena kita ini terbatas. Tapi izinkan Tuhan yang memampukan kita untuk melewati setiap persoalan. Dan saya baru tahu bahwa Tuhan punya rencana yang luar biasa bagi anak saya. Dia tetap seperti itu sampai sekarang. Tapi saya melihat rohnya. Roh yang menyala-nyala. Roh yang tidak pernah mau menyerah. Dan dia itu suka sekali memuji Tuhan. Satu saat hampir 6 bulan dia tidak pernah ke gereja. Saudara, dia berkata, kapan aku bisa beribadah? Saya bisa melihat hatinya yang begitu mengasihi Tuhan. Ketika saya dalam kelemahan, saya percaya Tuhan memberikan anak saya untuk memberikan kekuatan. Sehingga saya hari ini pun dapat berkata, Tuhan adalah terangku dan keselamatanku. Kepada siapa aku harus takut? Saya tidak takut lagi sekarang. Karena saya tahu kalau Tuhan bisa memelihara hidup saya, bisa memelihara anak saya percaya Tuhan juga bisa memelihara Bapak Ibu Saudara. Mari berikan kemuliaan bagi nama Tuhan. Saya undang kita bangkit berdiri bersama-sama. Sekarang tegaklah kepalaku. Sekarang tegaklah kepalaku. Hadapi lawanku. Amin. Yang berada di sekelilingku. Dan mulutku memuji bermazmur bagimu. Bersorak bagi kebesaran. Sekarang tegaklah. Sekarang tegaklah kepalaku. Hadapi lawanku yang berada di sekelilingku. Hari ini kami tidak akan takut lagi. Dan Hari ini kami tidak akan gentar lagi. Hari ini kami akan melihat kuasa Tuhan bekerja atas hidup kami. Melawan setiap kami. Haleluya. Sekali lagi katakan dengan imanmu. Sekarang tegaklah kepalaku. Apapun berdoa bagi jemaatmu yang ada di sini Tuhan. Apapun keadaan jemaat di sini. Hamba tetap percaya bahwa Engkau Allah terang. Bahwa Engkau Jehovah Jireh. Bahwa Engkau Jehovah Nisi. Engkau Allah penyelamat kami. Engkau Allah kekuatan kami. Haleluya. Bersorak
bagi kebesaran, bersorak bagi kebesaran-Mu, dan bersorak bagi kebesaran-Mu, dan bersorak bagi kebesaran-Mu. Oh, Tuhan. Amen. Kami berterima kasih kepadamu Tuhan, sebab masih ada firman bagi setiap pribadi kami, agar kami boleh melangkah sesuai dengan kebenaran firman-Mu. Hamba-Mu telah berhenti untuk berbicara menyampaikan pesan-pesan ilahi-Mu, tetapi Engkaulah Allah Roh Kudus yang kami undang, agar sepanjang jalan hidup kami, terang itu akan membekali hidup pribadi kami. Terang itu akan menolong setiap pribadi kami, untuk kami dapat menikmati karya Allah yang luar biasa. Terang itu akan menuntun jalan hidup kami sampai pada akhir kehidupan ini. Terima kasih Bapa, letakkanlah berkat-Mu yang kudus dalam kehidupan hamba-Mu, dan biarlah melewati benih ini Tuhan sendiri yang akan menghidupkannya. Dan di dalam kekuatan kuasa nama Yesus, berkat-Mu kami sambut. Haleluya.